Halo, selamat datang. Di pembahasan kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget, yaitu gimana caranya investasi tanpa malah bikin kantong bolong. Kita semua kan kalau mulai investasi mimpinya pasti jadi kaya. Tapi kok ya seringnya malah kebalikannya. Nah, kalimat ini, kayak tamparan keras ya. Tapi ini beneran realita yang dialami banyak banget investor pemula. Ini tuh bukan kejadian langka loh. Justru ini umum banget dan seringkali jadi alasan orang trauma sama yang namanya investasi. Pertanyaan besarnya kan, kenapa? Kenapa niat baik kita buat nambah aset, malah berujung rugi? Oke, yuk kita coba bedah bareng-bareng akar masalahnya. Sering banget, masalahnya itu berawal dari sini. Kita tuh gampang banget kejebak hal-hal umum. Misalnya, ikut-ikutan teman aja tanpa riset sendiri. Atau langsung silau lihat janji keuntungan gede. Dan yang paling parah, kita nggak bener-bener paham resikonya apa di balik itu semua. Sekarang kita masuk ke bagian dagingnya nih. Mari kita bedah satu persatu kesalahan-kesalahan fatal apa aja yang bisa menguras habis aset kamu, dan yang lebih penting lagi, ketenangan pikiran kamu. Ini nih kesalahan paling klasik. Waktu kita cuma fokus sama angka profit yang ditawarin, kita jadi buta sama seberapa besar resiko kehilangan semua modal kita. Ibaratnya, kayak ngebut di jalan tol tapi nggak ngecek remnya berfungsi atau enggak. Bahaya banget kan? Pasti pernah dengar kan pepatah, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Nah, itu berlaku banget di dunia investasi. Kalau kamu menaruh semua dana di satu instrumen aja, itu strateginya super berisiko. Begitu instrumen itu anjlok, ya wassalam, semua asetmu bisa lenyap seketika. Oke, yang ini penting banget. Serius, sebelum kamu masukin uang sepeser pun, coba deh luangin 5 menit aja buat ngecek. Platformnya terdaftar dan diawasi OJK nggak? Cuma gitu doang. Tapi ini tuh udah kayak benteng pertahanan pertama kamu dari penipuan yang, marak banget di luar sana. Ingat ya, dana darurat itu tujuannya cuma satu. Buat situasi darurat yang nggak terduga. Kayak amit-amit, kehilangan pekerjaan, atau ada biaya berobat. Make dana ini buat investasi yang ada risikonya, itu sama aja kayak kamu nyopot jaring pengaman waktu lagi akrobat. Satu kesalahan kecil akibatnya bisa fatal. Dampaknya tuh bukan main-main loh, bukan cuma soal kehilangan uang, tapi bisa bikin trauma, jadi takut buat investasi lagi. Stresnya jangan ditanya. Ujung-ujungnya kita balik lagi ke pola hidup yang sama. Kerja, gajian, habis, ulang lagi. Jadi makin susah buat bangun kekayaan jangka panjang. Yuk kita luruskan beberapa mitos yang bahaya banget. Banyak yang mikir, untung gede pasti investasinya bagus. Padahal faktanya untung itu selalu datang sepaket sama resiko. Terus, direkomendasiin temen juga bukan jaminan aman loh, karena profil resiko tiap orang beda-beda. Dan yang terpenting jangan pernah sepelekan legalitas. Itu tameng utama kamu. Oke, cukup bahas masalahnya. Sekarang kita pindah ke solusinya. Gimana sih caranya membangun portofolio yang sehat, yang beneran bisa bikin aset kita tumbuh dengan aman dan tenang? Jadi, apa sih investasi yang sehat itu? Sebenarnya simpel, bukan yang nawarin untung paling gede, tapi yang paling pas buat kamu. Yang sejalan sama tujuan keuanganmu, cocok sama tingkat toleransi risikomu, dan yang paling penting kamu ngerti cara kerjanya gimana. Biar gampang, bayangin aja investasi itu kayak makanan. Ada investasi yang kayak junk food, kelihatannya enak, cepet, menggiurkan, tapi jangka panjangnya ngerusak. Nah, ada juga investasi yang kayak makanan sehat. Mungkin nggak seheboh junk food, tapi ini yang beneran menutrisi keuanganmu buat masa depan. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh kasus ya. Kenalin, Bayu. Dia seorang karyawan muda yang mau mulai investasi. Cerita Bayu ini bakal nunjukin bedanya antara milih jalur yang salah sama jalur yang benar. Nah, di jalur yang salah ini, Bayu ngelakuin semua kesalahan klasik tadi. Tergoda sama iming-iming profit gede, dia taruh hampir semua tabungannya ke satu tempat tanpa ngecek legalitasnya. Apa yang terjadi? Cuma dalam hitungan bulan, dananya nyangkut. Hasilnya bukan untung, tapi stres, nyesel, dan trauma finansial. Sekarang kita lihat gimana kalau Bayu milih jalur yang benar. Di sini Bayu lebih bijak. Dananya dia bagi-bagi alias diversifikasi. Dia cek dulu resiko dan legalitas tiap instrumen dan fokusnya buat jangka panjang. Hasilnya, asetnya mungkin nggak langsung meroket, tapi tumbuhnya stabil, aman, dan bikin tidur nyenyak. Nah, ini nih semacam peta jalan praktis buat perjalanan investasi kamu. 3 bulan pertama, santai aja dulu.
Belajar dasarnya, pakai dana dingin. Ingat ya, dana dingin itu uang yang emang kamu siapin buat belajar. Yang kalaupun hilang nggak bikin pusing. Mulai dari yang simpel. Nanti kalau udah setahun sampai 3 tahun, baru deh kita ngomongin diversifikasi, sambil terus dipantau. Buat jangka panjang, di atas 5 tahun, fokusnya cuma satu, pertumbuhan yang stabil dan aman. Pada akhirnya, semua ini sebenarnya soal mengubah pola pikir. Tujuan utama investasi itu seharusnya bukan bikin hidup kamu makin deg-degan, tapi justru bikin lebih tenang. Ini nasehat yang bijak banget. Di dunia yang isinya penuh tawaran investasi menggiurkan, kemampuan untuk bilang enggak ke peluang yang nggak jelas atau terlalu berisiko, itu adalah skill yang bakal melindungi kekayaan kamu. Dan inilah inti dari semua obrolan kita. Kalau sebuah investasi bikin kamu nggak bisa tidur nyenyak, kemungkinan besar itu bukan investasi yang tepat buat kamu. Carilah investasi yang ngasih kamu ketenangan batin. Oke, jadi kita rangkum ya. Poin pentingnya ada 3. Pertama, ingat, nggak semua yang namanya investasi itu ngebangun kekayaan. Ada juga yang malah ngancurin. Kedua, kesalahan terbesarnya adalah ngejar untung tapi buta sama risikonya. Dan ketiga, strategi yang sehat itu fokusnya ke kecocokan sama diri kita dan pertumbuhan jangka panjang. Coba deh renungkan kalimat ini. Membangun kekayaan itu maraton, bukan lari sprint. Konsistensi dan sabar itu pasti akan selalu menang melawan spekulasi dan serakah dalam jangka panjang. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungkan. Coba tanyakan ke diri sendiri. Rencana keuanganmu sekarang ini bikin kamu merasa tenang atau malah cemas? Jawaban jujur dari pertanyaan ini bakal jadi kompas terbaik buat kamu membangun masa depan finansial yang bukan cuma kaya, tapi juga damai.